Tampak 10 tahun lebih muda. Pola pikir tadi ini juga bisa membuat seseorang usianya jadi lebih pendek. Itu tadi yang menyebabkan terhambatnya penuaan dini. Halo Bu Pito, Ya, kita jumpa lagi ya dalam opini kesehatan yang di masyarakat. Nah, baru-baru ini marak juga nih di masyarakat yang mengatakan olahraga bisa menunda penuaan dini ataupun sebagai salah satu anti-aging alami. Ini sebenarnya fakta atau mitos ini Bu? Atau seperti apa sih? Oke. Kalau kita berbicara tentang fakta atau mitos, maka olahraga ini sendiri itu adalah fakta. Olahraga fisik itu punya beberapa manfaat atau benefit untuk tubuh kita sendiri. Ya, selain untuk penuaan dini, bisa kita peroleh itu manfaatnya itu untuk memperlancar aliran darah, berpengaruh kepada kapasitas jantung, dia memperkuat otot-otot pada jantung, dan kemudian meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Oke. Nah, kemudian saya pernah baca salah satu olahraga yang paling berpengaruh untuk penuaan dini itu adalah face yoga. Nah, face yoga. Ya. Penelitian juga beberapa mengatakan bahwasanya face yoga ini dia paling berpengaruh untuk menunda penuaan dini. Utamanya itu kenapa? Karena dia memperkuat otot-otot pipi. Oke. Ini hanya maksudnya penuaan dininya hanya pada wajah atau seluruh tubuh nih? Seluruh tubuh, Pak. Oke. Yang saya maksud tadi saya spesifikkan kepada, karena kan penuaan dini itu kan paling terlihat dari umumnya terlihat dari orang takut wajahnya keriput. Wajah, iya benar gitu, Pak. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita bilang olahraga Bu, selain tadi yang dari yoga tadi ya, face yoga tadi ya, misalnya orang yang misalnya hobi jogging ataupun misalnya ke tempat gym fitness, nah itu kan ada banyak varian alatnya. Benar. Ya, ini sebenarnya punya efek yang sama nggak sih Bu untuk menunda penuaan dini tadi? Sebenarnya semua jenis olahraga yang kita lakukan sebenarnya mereka tidak ada yang bekerja sendiri-sendiri. Artinya dengan kita hanya olahraga jogging saja itu juga tidak cukup. Artinya kita perlu olahraga yang lain. Olahraga yang lain yang jika kita lakukan dalam waktu yang konsisten gitu, yang lama dengan bervariasi. Nah, itu tadi yang menyebabkan terhambatnya penuaan dini. Jadi artinya contohnya kita di gym, kalau kita nge-gym kan itu banyak ya jenis alat-alatnya yang bisa kita gunakan. Artinya itu semua yang akan mendukung atau membantu tubuh kita sendiri. Oke, untuk bisa menunda penuaan dini. Nah, berarti ini ada salah satu, kalau kita bahas masalah fakta dan mitos, berarti ini adalah fakta yang memang bisa ditunda. Bisa ditunda. Nah, ditundanya ini bisa sampai berapa usia nih Bu? Misalnya usia kita ini contohnya sudah 50. Dengan olahraga sejak dini, sejak mungkin dari muda, nanti bisa pada usia 50 bisa nampak pada usia berapa gitu Bu? Atau misalnya, oh ini usianya 50, ternyata karena dia sering olahraga, rajin, dengan cara yang tepat, nampaknya baru 40. Atau seperti apa? Oke, mungkin lebih ke perbedaan usia mungkin Pak ya. Mungkin kita bisa membandingkannya mungkin 10 tahun mungkin 10 tahun lebih muda, tampak 10 tahun lebih muda. Dan saya mengasumsikan bahwa penuaan dini ini sendiri adalah bukan itu sebagai suatu goals dari pola hidup sehat yang sudah kita jalani. Sebenarnya itu goalsnya gitu. Makanya kita nggak bisa kalau 1 tahun berolahraga hanya 1 tahun aja nampak itu terlihat 2 tahun lebih muda ya. Jadi itu memang dimulai ya dari sejak dini gitu, sejak dia masa dari remaja mungkin ke dewasa, masa-masa peralihan, di situ sebenarnya yang perlu gitu. Atau bahkan mungkin ketika menjelang masuk menjelang remaja mungkin dari situ sebenarnya. Jadi kelihatan di 10 atau 20 tahun ke depan. Jadi kalau misalnya di umur saya sekarang saya melakukan aktivitas fisik mungkin tidak akan terlihat. Karena memang pada usia mungkin seperti Ibu sekarang ini ya belum ada namanya penuaan dini, karena benar. Juga kulit kita masih kencang dan sel-sel kita ini masih bisa diregen secara alami. Kalau kadang kan ya ibaratnya
sudah 50 tahun, mesinnya kan sudah mulai rusak nih Bu ya. Iya, benar Pak. Jadi proses meregennya pun juga mungkin terganggu ya gitu Bu ya. Jadi kalau kita bahas masalah olahraga, nah kan ada teori mengatakan olahraga yang kita melakukan pembakaran kardio, dan satu lagi membangun massa otot. Membangun massa otot. Ya, dan ini apakah dua hal ini untuk masa menunda penuaan dini ini harus ada massa otot juga, ada kardio juga, atau boleh pilih salah satu Bu? Mungkin akan lebih efektif kalau keduanya kita lakukan. Ini sebenarnya faktornya paling beresiko apa sih Bu? Penuaan dini Pak. Iya. Itu yang pasti segala sesuatu kita tahu ya Pak ya, bersumber dari pikiran. Oke. Yang pertama sekali pikiran, kemudian diikuti dengan yang kedua itu adalah pola hidup. Balik lagi kita ke pola hidup atau lifestyle kita tadi gitu Pak. Nah, kalau pola pikir ini maksudnya berapa persen nih Bu? Saya asumsikan mungkin ini yang paling berkontribusi, yang paling besar dari pola pikir. Ketika kita tidak bisa memanajemen pikiran kita, itu akan bakalan berpengaruh kepada apapun, kepada konsumsi kita, kepada pola hidup kita, kepada semuanya. Dia akan berpengaruh secara tidak langsung. Nah, saya mau asumsikan mungkin sekitar 75% atau sampai 80% itu bersumber dari pikiran kita. Itu makanya kenapa orang-orang jenius ya Pak, orang-orang penemu dulu, mungkin dia sudah apa ya, kalau kita sesuaikan, bandingkan kondisi fisik wajahnya, raut wajahnya dengan usianya mungkin jauh berbeda. Iya, jauh berbeda. Kalau kita bahas masalah seperti itu ya semua penemu-penemu ya rata-rata mereka pola pikirnya mungkin lebih fokus ke suatu hal, dan umurnya mereka lebih panjang. Nah, ya, jadi kan sebenarnya kan kalau kita bahas seperti ini kan Bu, maksud saya apakah kita pola pikir tadi ini juga bisa membuat seseorang usianya jadi lebih pendek atau bagaimana? Okay. Kalau penemu tadi mungkin kan dia berfokus kepada satu hal gitu ya Pak ya. Dan pikiran yang positif. Nah, untuk mengembangkan sesuatu ya, mungkin kadang-kadang kan terlalu over juga tidak baik ya Bu ya. Nah, ini ada pengaruhnya nggak sih Bu? Pikiran yang berlebih menjadi depresi, stres, nanti akan menyebabkan seseorang umurnya menjadi pendek gitu Bu. Pasti berpengaruh Pak. Oke. Berpengaruhnya ini sebenarnya berpengaruhnya secara tidak langsung. Artinya seperti ini Pak. Ketika saya punya banyak pikiran, pikiran tadi terjadi kan karena bisa jadi karena faktor internal dan eksternal. Gitu ya Pak ya. Jadi ketika saya punya pikiran bukan berarti saya punya pikiran yang berlebih nih, misalnya saya ada sesuatu masalah gitu ya Pak, saya ada problem. Saya pikirkan bukan berarti di hari itu juga saya akan terkena suatu masalah, penyakit. Bukan, tapi ini jadi pintu awal. Ini akan berpengaruh. Ketika saya tidak mampu, pikiran itu ada dan saya tidak mampu untuk memanajemen pikiran saya, untuk mengendalikan, saya ikut. Artinya saya ada di zona nyaman itu aja. Nah, dari sini awalnya mungkin itu akan berpengaruh kepada seperti yang saya katakan tadi, merusak mengganggu sistem pola hidup. Ya, seperti itu Pak. Mengakibatkan seseorang usianya yang harusnya lebih panjang jadi pendek. Iya, benar Pak. Ya, pemicunya mungkin bisa karena stroke tiba-tiba iya, benar, Pak. Hipertensi. Penyakit, iya benar. Jadi kita balik lagi ke mencegah penuaan dini. Nah, salah satu menggunakan olahraga. Tadi Ibu menyampaikan dari gaya hidup, pola makan ya. Nah, kalau kita porsir ini Bu, misalnya tadi pola pikir kan 70% kita bilang. Berarti sebenarnya olahraga ini tidak terlalu berperan atau gimana Bu? Tetap berperan, biarpun sebenarnya mungkin seperti yang saya sampaikan tadi, tidak hanya olahraga, dia berolahraga tapi dia suka minum minuman keras, dia suka begadang misalnya, atau dia suka mengkonsumsi makanan yang tidak sehat, ya sama saja kan gitu Pak. Artinya harus tetap di balance, iya harus tetap balance. Harus seimbang ya. Seimbang, benar. Berarti kesimpulannya olahraga ini sangat baik dan dianjurkan, tetapi dengan porsi yang tepat juga Bu ya. Iya, jangan karena kita memang tujuannya untuk mencegah penuaan dini ini, malah nanti yang adanya semua otot kita kaku dan sakit ya Bu ya. Iya benar Pak. Oke, terima kasih Bu untuk topik pembahasan kita kali ini.